Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Arifin Eka Pratiwi SPD CGP Angkatan 11 kelas 11 dari Kabupaten Blitar. Saya mengajar di UPT SD Negeri Gogotiso 2. Pagi ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Anandayu Wididewanti SPD SD. Beliau selaku Kepala Sekolah di UPT SD Negeri Gogotiso 2. Kali ini saya akan mendemonstrasikan wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Bunda Yu. Waalaikumsalam Bu Dita. Bagaimana kabar Bunda Yu pada pagi hari ini? Alhamdulillah hari ini saya baik. Bu Dita bagaimana? Alhamdulillah saya baik sekali dan bersemangat bisa bertemu dengan Bunda Yu pada pagi hari ini. Wah, senang sekali. Bunda Yu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dengan Bunda Yu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Iya Bu Dita. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Ibu. Dan pertanyaan pertama yaitu selama ini bagaimana Bunda Yu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Bunda Yu ini. Tentang kasus apakah itu dilema etika atau rujukan moral, kebetulan saya dulu juga pernah mendapatkan pengalaman belajar tentang dilema etika. Jadi kalau dilema etika itu ketika kita dihadapkan pada situasi dengan pilihan benar melawan benar. Kalau rujukan moral itu kita dihadapkan pada situasi benar melawan salah. Seperti itu ya Bu Dita. Selama ini bagaimana Bunda Yu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang satu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti ini ketika kita dihadapkan pada dilema etika, begitu ya Bu Dita. Kalau hal seperti itu untuk melaksanakan pengambilan keputusan itu yang harus dipegang adalah pengambilan keputusan itu harus berpihak pada murid. Yang kedua, kita harus tetap berpegang pada nilai-nilai kebajikan universal. Dan selain itu, yang ketiga, kita harus bertanggung jawab terhadap konsekuensi atas keputusan yang kita ambil. Seperti itu Bu Dita. Baik, jadi itu tadi kita harus mengambil keputusan dengan berpihak kepada murid, dengan nilai-nilai kebajikan, dan benar-benar harus dipertanggungjawabkan gitu ya Bunda Yu. Iya Bu Dita. Selanjutnya Bunda Yu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bunda Yu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Untuk langkah-langkah pengambilan keputusan itu sebisa mungkin kita mengikuti 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Itu mulai dari kita mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, kemudian siapa saja yang terlibat, sampai kita harus mengambil keputusan. Dan setelah pengambilan keputusan itu kita refleksi lagi keputusan yang telah kita ambil. Baik sekali Bunda Yu, jadi 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian tadi benar-benar harus kita laksanakan ya Bu. Iya. Demi pengambilan keputusan yang benar. Iya. Dan refleksi itu ternyata juga sangat penting sekali ketika kita setelah melakukan kegiatan atau pengambilan keputusan seperti ini tadi ya Bu. Iya Bu Dita, dengan berefleksi kita akan melihat lagi apakah pengujian kita tadi sudah benar-benar matang atau belum, atau mungkin ada yang harus kita perbaiki, kita pikirkan lagi begitu Bu Dita. Iya. Pertanyaan selanjutnya ya Bunda Yu, hal-hal apa saja yang selama ini Bunda Yu anggap efektif dalam
pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang membuat kita bisa mengambil keputusan secara efektif itu jika ada data-data atau fakta yang relevan dengan kasus itu. Selain itu juga adanya partner yang bisa kita ajak diskusi untuk mengambil keputusan, untuk pengambilan keputusan tersebut. Oh iya, baik. Jadi harus faktanya yang benar-benar akurat ya Bunda. Iya. Mungkin di sini dalam pengambilan keputusan kita juga dapat berkolaborasi dengan teman sejawat yang ada di sekolah ataupun luar sekolah. Iya. Itu partner itu nanti yang akan memberikan masukan untuk kita ketika kita harus mengambil keputusan. Oh iya, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya Bunda Yu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sudah dialami? Yang menjadi tantangan itu biasanya adalah bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang benar dan tidak merugikan banyak pihak. Gitu. Kalau ketika kita harus mengambil keputusan itu untuk menyenangkan semua pihak, membuat puas semua pihak, itu kadang itu ya agak sulit ya. Tapi bisa juga. Tapi yang penting keputusan itu benar dan tidak merugikan banyak pihak. Jadi lebih berdampak yang baik. Ya, berarti itu tadi keputusannya harus benar-benar tidak harus balance gitu ya Bu, tidak ada pihak yang dirugikan dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Nah, dengan pertanyaan selanjutnya Bunda Yu, apakah Bunda Yu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bunda Yu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tersendiri sebagai bentuk atau prosedur yang Ibu jalankan? Kalau untuk jadwal yang pasti itu tidak ada Bu Dita, karena kita harus melihat bagaimana kasus itu apakah mendesak atau tidak. Kalau mendesak berarti kan kita harus menyelesaikan pada saat itu juga di tempat itu. Tapi kalau kasus itu tidak begitu mendesak, kita bisa melakukan semacam penjadwalan itu bisa juga. Bagaimana kita bisa menyelesaikan itu dengan baik? Apakah kita perlu orang-orang untuk membantu kita? Nah, di situ kita bisa menatanya. Jadi kita harus melihat kasus itu. Oh iya, berarti jadwal itu tadi tergantung situasi ya Bunda ya, tergantung juga urgensinya kasus tersebut seperti apa. Pertanyaan selanjutnya Bunda Yu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda Yu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mempermudah itu tadi adanya data yang relevan, kemudian adanya partner yang bisa kita ajak berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah itu. Atau ketika kita tidak berkolaborasi tapi partner itu bisa memberi masukan agar kita bisa mengambil keputusan yang terbaik. Jadi data-data relevan itu sangat penting dan partner untuk berkolaborasi itu sangat penting sekali demi pengambilan keputusan yang bijak gitu ya Bunda. Iya. Untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua hal-hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bunda Yu petik dari pengalaman Bunda Yu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Yang dapat saya ambil bahwa dalam mengambil keputusan, pengambilan keputusan itu kita harus, yang utama itu adalah berpihak pada siswa. Kemudian kita harus memikirkan betul-betul tentang kasus itu dengan melakukan pengujian-pengujian bagaimana keputusan yang kita ambil nanti bisa
menjadi keputusan yang sangat benar dan tidak merugikan banyak pihak. Iya Bunda, jadi dalam pengambilan keputusan tadi kita itu harus berpihak pada siswa, terus juga menerapkan 9 langkah pengujian keputusan yang tidak boleh terlewat satu pun ya Bu. Jadi harus urut 9 langkah itu tadi demi keputusan yang benar-benar benar dapat dipertanggungjawabkan. Juga di situ tadi kita mempunyai peran untuk berkolaborasi juga dengan seseorang atau rekan sejawat dalam pengambilan keputusan juga. Saya senang sekali Bunda Ayu dengan perbincangan kita pada pagi hari ini. Ini saya sangat senang Bu Dita. Ya, terima kasih. Ini sangat membuat saya lebih semangat lagi dalam melakukan wawancara berikutnya, dan saya juga mengambil banyak pelajaran dari apa yang disampaikan Bunda Ayu. Tetap semangat Bu Dita, masih ada banyak jalan yang harus ditempuh di depan. Ya, terima kasih Bunda Ayu atas semangatnya. Saya mohon maaf sekali apabila sudah mengganggu waktunya Bunda Ayu. Tidak Bu Dita, tidak. Iya, terima kasih Bunda Ayu. Sampai ketemu untuk observasi selanjutnya dan atau wawancara berikutnya ya Bunda Ayu. Iya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.